kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Biar terang Tuhan terbit kepada saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebentar akan makan minum perjamuan suci. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada kuasa yang luar biasa. Kita akan menyanyi kor, ada kuasa dalam darahnya. Dengan semangat saudara, oh darah Yesus menyembuhkan, menyucikan saya dan saudara. Haleluya. Kita berdiri semua. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Ada kuasa
yang memberikan penyakit dikalahkan oleh darah domba. Oh haleluya. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus menjadi anak-anaknya. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat. Oh haleluya. Refnya dulu. berdoa buat firman Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Oh Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian.
kasih Bapa di dalam surga. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya buat Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mampu terus selama-lamanya selalu memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami ya Bapa. Kami merasakan ya Tuhan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Saatnya sebentar ya Tuhan, kami akan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal sampai dengan akhirnya ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami minta mengubah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni Tuhan salah, dosa, kebodohan, kekurangan, kelemahan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh indah kalau kita dapat menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita saat ini. Puji Tuhan saudara, kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini dalam kitab Amos. Kitab Amos yaitu sebelumnya ada kitab Yoel, lalu ada Hosea, yaitu dalam Alkitab saya halaman 1222. 1222. Mungkin ada perbedaan sedikit ya. Amos pasal 2 ayat pasal 4 ayat yang ke-12. Kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri sama-sama, kita baca sama-sama ayat 12 Amos pasal 4. 2, 3. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Israel di sini berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Jadi saya dan saudara juga disebut sebagai umat pilihan daripada Tuhan. 2 kali dalam ayat ini dikatakan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalimat berikutnya, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Kalau sampai 2 kali diulang, itu bukan masalah sepele. Ini masalah yang sangat serius. Sampai 2 kali firman Allah mengulangi perkataan yang sama. Dan disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa sampai diulang 2 kali? Yaitu bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Hai umatku, hai saya dan saudara, bersiaplah katanya, bertemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan Allah itu ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan berulang-ulang kali, Dia akan datang pada kali yang kedua. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat menyebutkan seperti itu, di mana akhir zaman akan diakhiri dengan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dia turun dari surga dengan para malaikatnya. Sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Yang hidup pada saat itu akan diubahkan.
lalu berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Tapi yang kedua, yaitu hidup kita manusia dibatasi dengan umur, dibatasi dengan waktu. Kita tidak tahu kapan waktu untuk kita berakhir di dunia ini. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan, kalau toh kita mati hari ini, berarti saat ini kita berjumpa dengan Tuhan. 3 minggu lalu kami bersama dengan teman-teman di Batu Malang ngobrol. Tiba-tiba hari Senin kemarin di Bogor telah dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini kita lihat hidup manusia itu tidak dapat diprediksi. Sebab apa? Pada saat kita mati, kematian itu syaratnya bukan berarti umur sudah tua. Ada orang yang masih dalam kandungan mati, baru dilahirkan mati, masih baik, masih kanak-kanak, remaja, pemuda. Kalau itu waktunya Tuhan, tidak ada yang dapat melarangnya. Syarat mati itu bukan karena wah sudah umur tua. Karena banyak orang yang masih muda sudah dipanggil oleh Tuhan. Syarat mati itu bukan karena orang yang sakit-sakitan. Ada orang yang sakit-sakitan, suaminya sakit-sakitan, istrinya yang dipanggil Tuhan duluan. Ada yang istri sakit-sakitan, suaminya lebih dulu dipanggil Tuhan. Kematian itu adalah misteri yang kita tidak tahu kapan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Namun pertanyaannya, kalau firman Allah ini mengatakan bersiaplah untuk bertemu dengan Allah, apakah kita sudah siap? Ini pertanyaan yang serius. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali, yang dikatakan bagaikan pencuri. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kata siap di sini bukan cuma siap fisik, oke, saya sudah tahu saya siap fisik saya. Siap mental. Dan juga lebih dari itu, apakah kita siap secara rohani? Apakah kita sudah siap secara rohani? Ini pertanyaan yang harus kita jawab setiap pribadi kita. Siap mental boleh. Siap secara tubuh pun oke. Tapi siap secara rohani. Itu perlu pengkajian, pengertian yang mendalam. Sebab kalau waktunya Tuhan itu datang dalam hidup kita, kalau kita tidak ada persiapan secara rohani, celaka kita. Itu sebabnya bukan berarti sudah terjadwal setiap minggu ada ibadah. Ada ibadah pertengahan minggu, ada ibadah doa. Tapi sebetulnya itu adalah persiapan demi persiapan yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita memiliki kerohanian yang mantap di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita sudah siap secara rohani. Namun banyak orang tidak siap secara rohani. Hidup kita ini bagaikan musafir. Hidup kita ini dalam perjalanan. Meskipun kita tinggal di rumah kita, di desa kampung kita, tapi hidup kita ini hidup seperti orang musafir. Seperti firman Allah kemarin, hidup kita juga harus punya tujuan. Kalau tidak ada tujuan, ya sulit menjadi manusia yang
bisa mendatangkan sesuatu keberhasilan, keberuntungan jasmani dan juga secara rohani. Perjalanan hidup kita adalah bagaikan musafir. Bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun. Maka itu berarti perjalanan kita makin mendekati ajal kita. Makin mendekati hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan dan waktu, kesempatan ini kita pakai dengan sungguh-sungguh. Jangan kita utamakan bisnis kita, keperluan pribadi kita. Lalu soal mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan kita abaikan. Itu suatu pemikiran yang sangat keliru. Untuk persiapan saja pergi ke luar negeri, ini contoh. Di Amerika, di Eropa misalnya, orang bepergian ke sana. Tidak sembarangan. Harus bikin paspor lebih dulu. Paspor itu apa sih paspor itu? Paspor itu adalah identitas diri kita. Kamu lahir di mana? Kamu tinggal di mana? Kamu berdomisili di mana? Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Paspor itu dibuat tidak langsung jadi. Ada banyak persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapatkan paspor. Kalau kita tidak ada paspor ke luar negeri, jangan harap kita bisa berangan-angan pergi kemana, Eropa, Amerika kah itu, Australia kah itu, cuma angan-angan doang. Tanpa paspor percuma adanya. Paspor itu nanti dilihat oleh imigrasi. Oh iya, berarti kamu warga negara Indonesia, tempat tinggal kamu di sini, ada nomornya, ini yang penting, ada nomornya. Dan tidak boleh hilang. Kalau sampai hilang celaka. Kita terluntang-lantung di luar negeri. Identitas kita ada di situ. Kedua, orang kalau pergi ke luar negeri, dia harus mengurus visa. Apa sih visa itu? Visa itu adalah untuk mendapatkan izin. Misalnya kita pergi ke Amerika. Kita datang ke dutaan besar di Jakarta, Amerika. Kita urus visa. Itu tidak sembarangan. Ada banyak persyaratan-persyaratan untuk memenuhi itu. Supaya kita dapat visa. Banyak sekali aturan-aturannya yang harus ditepati. Ada beberapa teman saya, bulak-balik Manado, Jakarta, bulak-balik, paspor sudah ada, tapi belum keluar visa untuk pergi ke Amerika. Anaknya tinggal di Amerika, tapi tidak bisa, karena visa tidak keluar. Ada syarat-syarat yang belum bisa terpenuhi. Nanti di sana kamu sama siapa? Siapa yang kamu akan tujui? Mau pergi kemana? Semua itu dicatat semua. Padahal itu visa mungkin cuma 6 bulan ada. Ada setahun 2 tahun. Ada 5 tahun. Harus ada visa. Untuk izin pergi tinggal atau pergi mungkin apakah dia sebagai mahasiswa barangkali
atau sebagai turis barangkali, atau visa bisnis barangkali. Itu semua ada di sini. Dan kalau visa itu sudah keluar, baru bisa pergi. Tanpa visa tidak mungkin akan sampai. Anak kami, cucu kami Billy, sebetulnya dia ditempatkan di New Jersey, di Amerika, praktek di sana. Minggu lalu, tempat dia praktek itu kebetulan saya kenal baik. Dia telepon sama saya tengah malam. Saya tidak angkat karena HP saya juga error ya. Saya pakai, wah ini pendeta dari Amerika telepon. Jadi saya balas. Lalu kalau telepon ternyata mahal, jadi udah WA-an saja. Saya kasih tahu, cucu kami Billy mau praktek di sana. Tapi paspor sudah jadi. Tapi kapan untuk bisa ke sana? Dia jawab, Om, setelah presiden baru ini Donald Trump, urus visa ke Amerika sangat sulit. Tidak seperti presiden-presiden lalu. Begitu ketat. Oh ya. Jadi nanti saja Om, tunggu waktu. Kita cari waktu yang tepat. Mengajukan untuk visa. Padahal dia itu sebetulnya penjamin. Penjamin untuk Billy bisa di sana. Jadi sebetulnya ada kemudahan. Tapi sulit untuk urus visa. Lalu kebetulan di Batu 3 minggu lalu, saya satu kamar dengan pendeta dari Kanada. Dia pendeta orang Indonesia tapi ada di Kanada. Saya ceritakan kepada dia begini. Lalu dia katakan, Pak, urus semua persyaratannya. Kalau ada yang kurang, dikhawatirkan dia sampai di bandara di Amerika, masuk imigrasi, mereka lihat ada yang kurang. Dari situ saja mereka langsung deportasi, suruh pulang. Oh begitu ya, kasihan. Sudah bayar tiket mahal, lantas nanti disuruh pulang. Aduh kasihan. Dia katakan kepada saya, untuk pergi di satu negara saja harus ada paspor, harus ada visanya. Padahal hanya untuk mungkin izin tinggal, mungkin setahun 2 tahun, paling 5 tahun. Di situ pun bukan untuk senang-senang, di situ pun untuk bekerja. Konon katanya untuk sewa tempat tinggal saja mahal sekali. Makan pun cukup mahal. Gajinya sih kelihatan gede, tapi biaya hidup begitu tinggi kalau di luar negeri. Untuk pergi ke luar negeri, ke Amerika atau Eropa, itu harus memiliki persyaratan paspor, visa, dan juga segala persyaratannya. Lalu bagaimana kita bersiap berjumpa dengan Allah? Berharap untuk bisa masuk di dalam tempat yang dijadikan Allah surga yang kekal. Paspor kita secara rohani, identitas rohani kita pun seringkali masih abu-abu. Mau dibilang orang percaya, mau dibilang anak Tuhan, tapi cara hidup secara duniawi, identitas abu-abu. Seringkali secara rohani mungkin kita ingin ke sorga,
secara identitas rohani kita tidak memenuhi syarat, tidak layak. Di kaki kiri kita pengen ke surga, kaki kanan kita hidup secara duniawi. Identitas abu-abu, tidak jelas. Paspor saja, identitas jelas, rumah tinggal di mana, desa mana, tempat tinggal di mana, wah semua ada di situ. Itu untuk bikin paspor. Apalagi ke surga. Di dalam 2 Korintus di situ jelas Alkitab katakan, kita yang sudah ditebus menjadi milik dari Tuhan, jangan kita berbaur, jangan kita hidup cara duniawi, jangan hidup kita di satu pihak untuk Tuhan, di satu pihak untuk perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati daripada Tuhan. Identitas kita tidak jelas. Visa izin untuk tinggal. Teman saya itu dari Kanada, dia kasih tunjuk kepada saya satu kartu. Dia sudah lama sekali tinggal di sana. Dia belum dapat warga negara, masih warga negara Indonesia. Lalu pemerintah Kanada memberikan dia kartu untuk tinggal. Belum warga negara, tapi bangganya minta ampun. Senangnya luar biasa. Dia mendapatkan izin tinggal di Kanada. Bayangkan, cuma dapat kartu untuk izin tinggal saja. Itu sudah sangat bangga, sangat senang. Saya dan saudara, firman Allah sudah menyatakan, kita punya tujuan itu jelas. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, di situ Alkitab memberitahu, di dalam ayatnya yang ke-19 berkata begini. Ayatnya yang ke-20, Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita sudah punya paspor rohani, identitas rohani kita sudah jelas, kita benar adalah anak Tuhan. Percaya, bertobat, dan sudah lahir baru, mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah. Itu identitas kita. Dan visa kita untuk izin tinggal di sana. Bukan untuk sementara. Kita tinggal di sana bukan hanya 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tapi Alkitab memberitahu kita akan tinggal sampai selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya di surga. Haleluya. Di sini dikatakan dalam ayat ini, kewarganegaraan kita itu adalah di dalam surga. Bagaimana kita jadi warga negara surga? Kaki kiri ingin secara duniawi, kaki kanan pengen surga. Tidak mungkin kita akan diberikan hak untuk ada sebagai warga negara surga. Tidak akan bisa. Boro-boro izin tinggal 10 tahun.
Kalau persyaratannya visa tidak beres, dideportasi, suruh pulang. Bagaimanakah kita? Warga negara kita dikatakan ada di dalam kerajaan surga. Ini firman Allah sudah kasih tahu. Tapi untuk mendapatkan itu, identitas dirimu harus benar. Engkau harus percaya sungguh. Engkau harus bertobat. Engkau harus lahir baru di dalam Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Itu adalah paspormu pergi ke surga. Paspor sudah ada, tapi visa diragukan. Kita tidak akan dapat disebut warga negara surga. Apa sebab? Visa kita tidak memenuhi persyaratan. Masuk ke surga, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tidak ada seorang pun yang akan melihat wajah Tuhan tanpa kebenaran dan tanpa kekudusan. Enak sekali warga negara kita, warga negara kerajaan surga. Puji Tuhan. Tapi tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus kerjakan itu. Haleluya. Tuhan sudah kasih, nih kamu kerjakan ini. Urus paspor rohani, urus visa rohanimu. Nanti engkau dapat warga negara di dalam kerajaan sorga. Alkitab memberitahu apa? Sehingga dikatakan dalam ayat ini. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sorga itu milik dari Tuhan Yesus. Bahkan ayat 21. Tubuh kita ini dalam Korintus tidak mungkin masuk sorga. Tidak mungkin. Tubuh dan darah tidak mewarisi sorga. Tapi kalau kita mati atau Tuhan datang kedua kali, apa yang terjadi? Dia ubah tubuh kita. Tubuh kita yang hina. Secantik-cantiknya seorang wanita, seganteng-gantengnya seorang pria, tubuh kita itu hina. Sebab apa hina? Sudah tercemar oleh dosa. Hina apa? Karena tubuh kita ini begitu banyak masalah, sakit penyakit, banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh kita ini begitu terbatas adanya. Makanya Tuhan akan menggantikan tubuh yang baru, mengubah tubuh kita yang hina ini dengan tubuh seperti tubuh Kristus yang waktu dibangkitkan. Kita tidak perlu biaya. Sekarang ini saya pernah jadi menemani seorang dari Amerika waktu di Batu beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan tentang bagaimanakah pengeluaran dari negara Amerika Serikat untuk perang yang paling banyak sekali dananya. Justru makanan itu ada di nomor sekian. Alkohol juga punya ranking. Dan untuk kesehatan termasuk perawatan tubuh, rankingnya cukup. Malah bisa lebih tinggi dari biaya makan. Dia kasih kepada saya, malamnya, besok dia akan pembicara, saya menemani dia di mimbar. Saya baca, lalu besoknya dia jelaskan. Untuk biaya tubuh sehat, biaya kecantikan, itu dananya begitu luar biasa sekali. Melebihi dari dana-dana yang ada di bawah.
untuk membuat seorang bisa gagah, bisa cantik jelita dengan segala macam yang dia pakai, membuat tubuh ini kelihatan sehat, kelihatan kuat, kelihatan gagah, kelihatan cantik, tapi ternyata biayanya sangat tinggi sekali. Orang pengen cantik itu skincare-nya bukan skincare sembarangan. Apalagi skincare luar negeri. Orang yang punya duit berapapun mereka akan bayar. Tapi semua itu hina. Terbatas adanya. Tubuh yang akan Allah berikan dalam hidup saya. Tubuh yang tidak mempan dengan penyakit. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang indah, tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Hanya dengan tubuh kemuliaan ini yang bisa masuk di dalam tempat kediaman Allah di sorga. Dia akan merubah tubuh kita yang hina ini, dikatakan dalam ayat ini. Untuk apa? Menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tidak ada korupsi di sana. Tidak ada ketuaan. Memang tubuh yang mulia, firman Allah katakan. Lalu, setelah melihat keadaan seperti ini, bagaimanakah respon kita, persiapan kita untuk waktu kedatangannya untuk kita? Apakah kita mati dipanggil Tuhan? Ataukah nanti waktu dia datang kali yang kedua? Sudah siapkah kita semua ini? Amos pasalnya yang ke-4 ayat 12 tadi. 2 kali aku katakan kepada umatku, bersiaplah kamu bertemu dengan Allah. Ini sangat penting. Boleh kita kerja, boleh kita cari duit, tapi jangan lalaikan untuk persiapan-persiapan. Paspor rohanimu sudah benar? Visa rohanimu sudah benar? Kita harapkan surga, tapi ternyata tidak. Ada guru kami dari Amerika, Ibu Pendeta Broadland. Saya ingat sekali, 48 tahun lalu. Karena apa yang dia katakan itu saya anggap sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Dia katakan begini. Nanti kelak banyak orang Kristen berharap masuk surga, tapi tidak masuk surga. Ada banyak orang Kristen berharap dia ada di kota Yerusalem baru, tapi ternyata tidak. Ada banyak orang Kristen berharap dia akan mendapatkan pahala, upah atau mahkota, ternyata tidak. Sebab Allah itu Maha tahu. Dia tahu bagaimana sepak terjang kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup menyenangkan Tuhan? Kita menjadi mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman Allah dengan benar atau tidak? 48 tahun saya ingat sampai sekarang, Tuhan, saya tidak mau. Saya berharap masuk surga, tapi akhirnya tidak. Saya berharap saya ada di kota Yerusalem baru, tapi ternyata tidak. Saya berharap saya dapat upah, dapat mahkota, tapi ternyata tidak. Makanya ada buku yang ditulis. Alkitab berkata Wahyu 21. Bukan cuma satu buku, buku kehidupan. Bukan. Ada buku-buku yang lain. Maliaki 3:16. Maka ada buku yang menulis semua perbuatan-perbuatan baik kita dan perbuatan-perbuatan jahat. Pengkhotbah pasal terakhir, semua perbuatan-perbuatan kita, baik ataupun jahat, itu semua ditulis, dicatat.
Kita tidak bisa bersandiwara. Di dunia kita bisa bersandiwara. Tapi Tuhan punya buku. Dia tahu perbuatan kita. Dia tahu isi hati kita. Tidak bisa seorang pun akan memanipulasi Tuhan. Tidak akan bisa. Oh, saya Tuhan berbakti. Oh, saya pelayan. Saya tua-tua sidang. Tapi Tuhan, nih, ada buku tercatat. Mau bilang apa? Kita protes, tidak bisa. Masa Tuhan salah? Izin tinggalmu, tidak bisa engkau masuk ke surga. Engkau sudah punya paspor, tapi visamu tidak bisa. Engkau tidak berhak untuk tinggal di surga. Karena ada banyak hal yang engkau tidak lakukan selama engkau hidup. Engkau pikir orang baik, engkau pikir orang benar, engkau pikir engkau anak Tuhan, engkau pikir engkau pelayan Tuhan. Tapi lihatlah bukumu yang ditulis. Allah itu adil, Alkitab memberitahu. Selagi Tuhan kasih waktu kesempatan kepada kita, ini kesempatan kita memikirkan dan merenungkan sejauh mana persiapan saya. Haleluya. Engkau boleh mungkin memiliki paspor rohani. Identitasmu sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan mungkin sekalipun. Tapi visa rohanimu banyak syarat yang engkau tidak lakukan. Sehingga engkau tidak berhak untuk bisa ada di tempat kediaman sorga yang penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Allah memberikan kita hati nurani. Alkitab memberitahu. Hati nurani itu untuk apa? Hati nurani itu murni. Kalau A dia katakan A, B dia katakan B. Allah tempatkan hati nurani dalam diri kita. Pada waktu pikiran kita, keinginan kita, kemauan kita melenceng, hati nurani kita, dia bersedih. Sebab hati nurani tahu bahwa engkau hanya menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi engkau tidak mau melakukan segala perintah-perintahku. Aku tidak mengenal kamu. 5 anak darah yang bodoh. Apakah mereka bukan orang percaya? Orang percaya. Apa mereka bukan orang Kristen? Orang Kristen. Istilahnya mereka sudah punya paspor. Sampai di pintu gerbang surga. Yang bijaksana sudah masuk, yang bodoh ada di luar dan mengetok-ngetok pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu Tuhan. Jawaban dari dalam, itulah Yesus. Hendaklah. Aku tidak kenal kamu. Mungkin mereka berdalih, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan, saya suka gereja. Tapi sebutan dari dalam, aku tidak kenal kamu. Visa rohani tidak diterima. Coba bayangkan saudara, kalau renungkan mengenai Matius 25 ini, tentang 10 anak darah ini, mengingatkan saya dan saudara di mana posisi kita sebenarnya. Kalau saya merenungkan kasih Tuhan, Tuhan sudah sangat berbuat baik untuk kita. Dia selamatkan kita, dia ampuni dosa kita, dia mau mengasihi kita. Dan dia ingin supaya kita bukan hanya diselamatkan, diampuni dosa kita. Dia ingin sekali, di mana aku pergi, di situ pun kamu berada. Yaitulah di tempat kediamanku, ke dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan juga memberitahu dalam Alkitab,
Ini harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu turuti. Apa yang kurang? Isi Alkitab kita ini sungguh-sungguh akurat sekali. Memberitahu kemana jalan yang kita tempuh. Sayang seringkali orang sudah tahu, sudah mengerti, tapi hatinya keras, hatinya bebal, pakai logika sendiri. Dan akhirnya betul, dia sudah memenuhi persyaratan untuk mendapat paspor rohani. Tapi sekali lagi, visa rohaninya tidak bisa. Tuhan katakan, hanya kamu pergi, aku tidak mengenal kalian. Apa tidak sedih, saudara? Kalau sampai hal itu terjadi dalam diri kita. Haleluya. 2 kali Tuhan berkata, bersiaplah bertemu dengan Allah. Apakah kita sudah siap? Dan sementara firman Allah ini disampaikan, lalu engkau mulai telusuri dengan memakai hati nuranimu, dengan tuntunan firman dan Roh Kudus. Lalu engkau berkata, aduh, paspor rohaniku pun, identitas rohani pun aku masih abu-abu, tidak jelas. Aku disebut Kristen tapi Kristen KTP. Kalau kita dapat merenungkan itu, mungkin bisa kita dapat paspor rohani. Datang kepada visa untuk izin tinggal di tempat yang kudus, tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kesenangan yang kekal selama-lamanya. Kita koreksi diri kita melalui firman Allah, Roh Kudus dan hati nurani kita. Aduh, jauh panggang daripada api. Nanti kelak kita tidak bisa mengelak. Seperti 5 anak darah yang bodoh, sudah ada di pintu gerbang. Mungkin mereka dorong, tidak mungkin akan terbuka. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, hujan lebat turun. Mungkin orang banyak, saudara familinya yang sudah diberitakan tentang firman, mereka tidak peduli. Setelah mereka melihat air keluar di mana-mana, mereka datang kepada Nuh, Nuh, tolong kami. Ternyata engkau benar, Nuh. Mungkin Nuh secara manusia, itu saudaraku, itu adalah ponakan saya, itu adalah keluarga saya, istri saya punya ponakan atau sebagainya. Mungkin Nuh ingin membuka, tapi pada waktu Nuh membuka pintu, ternyata pintu sudah ditutup oleh Tuhan sendiri. Bukan Nuh yang menutup, Tuhan yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak mungkin Nuh sekalipun yang akan buka. Kalau Tuhan sudah tutup pintu kemurahan bagi kita, pintu keselamatan, nangis kita bagaikan Esau tidak akan dipedulikan lagi. Mungkin paspormu masih abu-abu. Sekarang ambil satu tindakan dan keputusan. Saya akan percaya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tidak ada yang dapat menggoncangkan saya. Saya ingin punya identitas rohani dalam diri saya. Dan saya mau buat visa, izin tinggal di sorga. Apapun resikonya, apapun persyaratannya, aku akan berjuang memenuhi persyaratan untuk dapat dikeluarkan visa rohani, visa keselamatan, visa kehidupan, visa untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Sebab Tuhan sudah memberitahu warga negara kita sebenarnya bukan di dunia, tapi di dalam kerajaan surga.
Dan dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia. Haleluya. Saya ulangi lagi supaya kita lebih jelas. Selama firman Allah ini disampaikan, engkau mulai berpikir, merenungkan firman Allah. Melalui Roh Kudus, melalui hati nuranimu, engkau dapati paspor rohaninya belum begitu baik. Persyaratan-persyaratan belum dilakukan. Paspor rohani, visa rohani juga, apalagi ini kesempatan yang indah Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Tapi kita berkata, Tuhan, kapan engkau datang kali yang kedua? Kapan engkau datang memanggil saya? Saya sudah siap paspor rohani. Saya sudah siap visa rohani Tuhan. Aku tidak takut. Datanglah Tuhan. Aku sudah siap. Tapi saya akan mengatakan banyak orang karena kebodohannya, karena kebebalannya, karena keangkuhannya, masa bodoh dia menjalani hidup ini. Sehingga pada waktu Tuhan datang, dia belum ada persiapan. Baik paspor rohaninya belum siap, visa rohaninya juga belum siap. Ya kasihan, di manakah tempatnya? Waktu dibuka buku kehidupan, dibuka buku yang lain, kedapatan nama kita tidak ada di dalamnya. Di dalam Wahyu 20. Maka aku melihat takhta besar putih. Yesus duduk di atas takhta yang besar itu. Lalu dia mulai menghakimi. Orang mati di laut dimanapun dibangkitkan. Lalu dia akan hakimi mereka. Semua mereka dihakimi oleh Tuhan saat itu. Lalu apa yang dikatakan? Buku juga dibukakan. Sebab Tuhan itu adil. Dia lihat si ini, lihat adil, salah, takut, kasihan. Lihat dibuka. Lalu firman Allah mengatakan ayat berikutnya. Lalu nama-nama yang tidak tercantum di dalam buku kehidupan itu, lalu mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada ampun. Inilah penghakiman terakhir. Saya tidak ingin masuk ke sana. Saya berjuang keras. Sebab saya juga ingin masuk surga, ingin selamat. Saya mau berjuang, Tuhan bantu saya, tolong saya Roh Kudus. Supaya paspor rohani saya baik, visa rohani saya baik. Sehingga pada waktu saya akan dipanggil oleh Tuhan, segalanya siap. Dan pada waktu engkau datang, saya berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya akan bersama dengan engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kasihan yang belum memiliki persiapan. Tapi waktu itu sudah datang, maka kebenganganlah orang itu. Saya tambahkan satu. Dalam suatu undangan yang sangat besar, di situ raja mengundang begitu banyak orang datang dalam perjamuan pesta. Dalam Injil Matius, Injil Lukas itu disebutkan. Lalu persyaratan-persyaratan masuk ke ruang pesta juga sudah disampaikan. Lalu setelah seluruh undangan sudah datang, siap untuk raja tampil memberikan mungkin pengumuman. Sebab dialah yang menjadi pengundang untuk sambutan barangkali. Tapi di dalam ayat itu disebutkan, pada waktu raja itu dia tampil di atas takhta, melihat semua para undangan yang datang. Tapi dia melihat ada satu
yang tidak memakai pakaian pesta. Semua bisa berpakaian pesta. Hanya satu tidak memakai pakaian pesta. Apakah raja itu, Tuhan itu tinggal diam? Dia datang, dia turun langsung, dia datang kepada orang itu dan dia mengatakan, "Hai saudara, kenapa engkau tidak memakai pakaian pesta?" Apa yang dikatakan ayat berikutnya? Orang yang tidak memakai pakaian pesta kebengangan, kebingungan. Dia pikir lolos dari pintu gerbang masuk ke ruang pesta. Dia pikir sudah ada paspor, bisa saya masuk. Siapa yang halangi saya? Saya orang kaya, saya pejabat, orang terkenal, penjaga pintu bebas, ayo masuk Pak. Tapi tidak dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Yesus tahu visanya orang ini tidak benar. Dia tidak memakai pakaian pesta. Hidup dalam dosa tidak layak. Dia panggil para ajudan. Tangkap orang ini. Ikat kaki dan tangannya. Seret dia keluar. Di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana kelak akan terjadi ratapan, tangis dan kertak gigi adanya. Itu neraka. Tuhan tidak bisa dibohongi. Saya ulangi lagi. Mungkin paspor dia sudah dapat. Masuk. Dia bisa kibulin orang yang menjaga. Tapi Tuhan tidak. Mari saudara. Kalau paspor rohanimu belum beres. Kesempatan ini. Kita makan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita minta ampun. Tuhan, aku banyak kekurangan. Aku masih Kristen abu-abu. Identitas rohani saya tidak jelas. Aku belum sungguh-sungguh Tuhan. Tolong ampuni saya. Saya sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kita bertobat Tuhan ampuni. Bukan hanya berdiri sini. Visa rohani saya Tuhan belum juga cukup Tuhan. Masih banyak. Kita datang dengan rendah hati Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya melakukan firman. Apa kata Alkitab? Bukan tiap-tiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi hanya mereka yang melakukan. Syarat ke surga orang yang melakukan firman Allah. Kedua, dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dikenal oleh Tuhan. Jadi kedua mengasihi akan Tuhan dengan segenap hati. Apa kata Alkitab? Dalam kitab Ibrani 12. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi melakukan firman Allah. Mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itulah visa rohani yang harus ada dalam diri kita. Untuk kita bisa masuk di pintu gerbang surga. Bukan bertamu. Di sana kita akan melihat kemuliaan. Melihat kesenangan. Seluruh fasilitas yang Allah sudah buat. Menjadi milik kita. Bahkan rumah yang seindah itu Allah berikan untuk saya dan saudara. Oh puji nama Tuhan. Kesenangan, kemuliaan yang kekal Allah sudah sediakan untuk saya dan saudara. Haleluya. Bersiaplah bertemu dengan Allah-Mu. Amin. Kita masuk di dalam doa. Glory, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari amin. Ku
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Amin. Oh, bawalah diriku kepada segala jangan tersesat. Amin. Agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti jalan. Bawalah diriku. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan. Sebentar kita makan minum perjamuan kudus. Ini ada suatu kesempatan yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Bila mana kita ada kekurangan, ada salah, ada dosa, kebodohan yang kita selama ini kita lakukan. Kesempatan ini kita datang minta ampun sama Tuhan. Sehingga pada saat kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan. Sehingga kita dapat melakukan segala firman Allah. Kita akan mengasihi Tuhan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kelak Tuhan akan datang, pada waktu Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Haleluya, tidak ada yang kita takut di dalam kehidupan ini. Kita nyanyikan kor ini, bawalah diriku. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Oh, pelayan-pelayan jalan. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kornya di Bapak Tony akan dalam doa. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.
Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi siang ini ya Tuhan, kami telah diingatkan ya Tuhan, agar kami dapat memperoleh paspor untuk menuju kerajaan-Mu Tuhan, agar kami mendapatkan visa untuk mendapatkan tempat tinggal di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi siang ini ya Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan kami ini ya Tuhan, menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang telah Kau taburkan ya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Biarlah selalu ada pertobatan bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengadakan perjamuan suci Tuhan. Kau kuduskan, sucikan hamba-hamba-Mu yang akan mendoakan, yang kuduskan Tuhan. Biarlah kami mau ya Tuhan makan minum darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima Amin. kasih Bapa. Kami pelayan-pelayan-Mu akan siap melayani perjamuan kudus. Sucikan kami pelayan-pelayan-Mu. Sucikan seluruh kami jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga pada waktu kami makan minum tubuh dan darah-Mu, yang sakit Tuhan akan mendapatkan kesembuhan, yang bimbang akan ditetapkan, melewati cobaan yang besar akan dibawa kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Oh, karena perjamuan kudus ini Tuhan mendatangkan mujizat bagi kami. Yang tertutup jalan pun dibukakan jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berkatilah perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah memenuhi perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pada saat tubuh jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah mati. Oh, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat tanggung dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya. Dari kayu salib mengalir darahnya. Waktu Yesus disengsarakan, sana dia dihujat. Oh, sana dia dihujat, juga disiksakan, juga disiksanya. Yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu. Oh, ku datang pada salib itu. Oh, ku cintanya Tuhanku. Yang ku jatuh pada kakinya. Oh, sana ku dapat tanggung dosa. Kita berdiri sama-sama. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Bapa yang sangat baik,
Dengan kerendahan hati kami datang menghampiri Engkau. Kami yang tidak berlayak sebenarnya Tuhan. Namun Engkau sudah layakkan kami. Oleh kematian-Mu dan penderitaan-Mu, siksaan-Mu ya Tuhan. Tubuh-Mu telah dihancurkan demi untuk salah dosa kami yang sangat banyak di hadapan-Mu. Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak mau kami masuk neraka. Engkau mau kami masuk sorga ya Tuhan. Itulah sebabnya Engkau relakan datang ke dalam dunia ini untuk kami. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kau katakan inilah darah-Mu yang sudah ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kami. Dosa kami bagaikan merah kirmisi, bahkan merah patma. Tapi Engkau telah sucikan kami seperti salju dan bulu domba putih. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak ingat salah dosa kami Tuhan. Engkau benarkan kami dan selamatkan kami oleh tumpahan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih semua segala pengorbanan-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang datang dengan sakit pulang dengan sehat Tuhan. Yang datang dengan masalah pulang dengan membawa jawaban. Problem apapun pulang dengan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.